pagi, Julpan. Apa kabarnya hari ini? Ya, baik Bu, kabar saya sehat. Oke, sepertinya ini wajahnya agak kurang ceria ini, Julpan. Kira-kira ada masalah apa ya? Ada masalah Bu? Ya, masalah saya itu berkaitan dengan saya susah sekali Bu menolak ajakan kawan. Akhirnya saya tidak punya, tidak tahu apa yang harus saya kerjakan sampai-sampai di rumah pun saya sering kena marah. Oh, jadi Julpan susah menolak ajakan kawan. Jadi, kira-kira jika selalu mengikuti ajakan kawan, masalahnya ke Julpan, ke sekolahnya apa kira-kira? Ya itulah Bu, karena saya agak payah orangnya, agak berat saya menolak ajakan kawan karena takut saya sakit hati perasaan kawan tadi itu kalau saya tolak. Akhirnya kadang-kadang pulang malam, saya ngantuk, terus berangkat sekolah, ya terlambat lah Bu. Ya marahlah orang tua saya. Terus kalau udah terlambat sering-sering kadang-kadang mau juga orang tua saya ditelepon sama guru BK. Ya gitulah Bu, masalah saya ini. Oke, jadi sebagai seorang murid, sebagai seorang anak, kira-kira menurut Julpan kalau selalu mengikuti keinginan teman-teman, begitu juga sampai orang tua juga sampai marah akan hal tersebut, menurut Julpan ini gimana? Apakah dituruti aja permintaan temannya atau gimana kira-kira menurut Julpan yang idealnya seharusnya sebagai seorang murid dan juga sebagai seorang anak? Ya sampai hari ini Bu, itu tetap saya lakukan gitu loh. Ya kadang-kadang kena marah pun saya sama orang tua di rumah, cuma ya karena pun saya suka melakukan ajakan kawan tadi itu, ya walaupun kadang-kadang bangun kesiangan, tetap saya lakukan gitu. Oke. Oke, jika itu tetap Julpan lakukan. Kira-kira ada nggak konsekuensinya ke depan yang merugikan buat Julpan? Ya kalau konsekuensinya pasti ada Bu. Kalau kalau bangun saya kesiangan, berangkat sekolah kesiangan, ya kalau sampai sekolah saya ditahan sama guru yang piket di depan gerbang sekolah. Udah pastilah saya diproses. Terus gitu di rumah sering pun saya kena marah. Jadi udah di rumah kena marah, di sekolah terjaring untuk siswa yang terlambat. Terus gitu ya namanya Bu rame-rame berkawan-kawan. Karena seringkali terlambat, ya akhirnya tercap Bu jadi siswa yang sering terlambat jadinya. Oke. Baik, Julpan. Jadi berdasarkan konsekuensi yang sudah Julpan rasakan akibat terlalu mengikuti kemauan teman-teman. Jadi Julpan udah tahu nih sering kena marah, di sekolah juga kena marah, di rumah juga kena marah. Kira-kira apa yang mau Julpan lakukan ke depan? Ya saya bagaimana Bu caranya untuk menolak ajakan kawan, dan ketika saya tolak, kawan itu nggak sakit hati. Nanti kalau sakit hati dia nggak mau lagi dia ngajak-ngajak saya, nggak ada kawan saya. Gitu dia Bu. Oke, baik. Oke, jadi kalau nanti kita nggak mau, Julpan nggak memaui kemauan teman, takut nggak punya kawan, gitu ya Iya Bu, masalahannya. iya. Oke, jadi sekarang Ibu mau bertanya kepada kamu Julpan, kira-kira kalau harus ada memilih prioritas, nah namanya kita seorang murid harus ada seorang anak, pasti ada prioritas yang harus kita pilih gitu ya.
mana nih lebih demi kebaikan ke depannya gitu, mana lebih kamu pilih? Kira-kira mengikuti kemauan teman atau studimu, yang mana dia lebih penting kira-kira? Ya, kalau saya lebih mementingkan sekolah lah, Bu. Oke, berarti Zulpan masih lebih memilih sekolah. Jadi kalau memang karena mengikuti kemauan teman, Zulpan jadi enggak mengikuti pelajaran dengan baik, berarti kan harus ini nih, harus memilih salah satu gitu ya, harus memprioritaskan. Jadi kalau memang Zulpan sudah sadar bahwa memang harus mengutamakan sekolah, jadi apalah yang bisa Zulpan lakukan ke depannya supaya masalah ini tidak terjadi secara berlarut-larut? Iya, yang saya mau itu bagaimana saya berani, Bu, menolak ajakan kawan. Cuma saya itu tadi masalah saya, bagaimana caranya ya, Bu, untuk berani menolak, tapi kawan saya tadi itu jangan sakit hati dia, gitu aja. Kira-kira itu yang pengen saya tahu, karena itu menjadi beban sama saya. Oke. Jadi jika memang seperti itu, pernah nggak Zulpan coba sampaikan ke teman? Artinya begini, memang kita juga wajib punya teman kan, tapi apakah Zulpan sudah pernah coba untuk membicarakan ini sama teman bahwa kalian bisa pergi gitu, tapi ya harus juga bijaksana melihat waktunya. Ketika pekerjaan sekolah sudah selesai, bolehlah waktu luangmu kamu gunakan untuk main dengan teman, tapi ya ada batasnya. Jadi bijaksana dia untuk memanage waktumu. Jadi jika kamu terus tidak bisa mengubah itu kan, kita tadi tahu ada konsekuensinya kan gitu. Jadi kira-kira apa yang bisa Zulpan lakukan supaya pekerjaan sekolah juga selesai, pertemanan dengan teman juga tidak rusak seperti itu? Apa kira-kira yang bisa dilakukan? Yang bisa saya lakukan ya mengerjakan pekerjaan sekolah dulu, habis itu baru bermain. Atau Bu, karena memang tadi Ibu tanya mana lebih penting sekolah apa lebih banyak bermain, saya lebih mementingkan sekolah lah, Bu. Oke, berarti ini kira-kira sudah ada gambarannya ya. Jadi Zulpan harus kira-kira harus bisa memprioritaskan begitu ya. Jadi prioritaskan dia, Iya, Bu. mana pekerjaan yang harus diutamakan, yaitu kegiatan sekolah, dan juga ketika ada waktu luangnya bisalah kamu bermain dengan teman. Jadi kira-kira ini kapan ya Zulpan mau memberitahu sama teman hal tersebut supaya nggak jadi masalah lagi ke depannya? Ya, kalau dia ngajak lagi, ya saya coba memberanikan diri, Bu, untuk menolaknya dan lebih memprioritaskan sekolah saya lah. Oke, Zulpan, ini keputusanmu sudah sangat bagus karena kamu sudah bisa memilih mana hal yang diutamakan dan mana yang bisa diutamakan gitu ya. Oke, jadi saya sangat berharap hal ini bisa kamu kerjakan. Jadi dengan kamu bisa lebih bijaksana memilih apa yang terbaik untuk kamu kerjakan, saya yakin pelajaranmu juga nantinya bisa lebih baik lagi. Oke, Zulpan, kira-kira ada lagi masalah yang ingin kamu sampaikan, Zulpan? Ya, itu saja sih, Bu, yang masih mengganjal selama ini yang saya rasakan. Saya berharap saya segera mendengar kabar dari Zulpan bahwa kamu sudah bisa menyelesaikan masalahmu ini dengan baik. Oke, Zulpan, itu aja untuk hari ini. Terima kasih karena sudah mau berbagi dengan Ibu. Semoga studimu juga sukses selalu ya, Zulpan ya. Terima kasih. Ya, Bu, sama-sama. Terima kasih juga. Zulpan, setelah kita
sharing nih mengenai permasalahan yang kamu rasakan. Gimana kira-kira perasaannya setelah kita sharing mengenai masalahmu, Julpan? Ya Bu, setelah kita melakukan kegiatan, setelah Ibu panggil saya karena saya mempunyai masalah seperti yang saya ceritakan tadi, saya mendapat jawaban, mendapat gambaran terhadap masalah saya, bahwasanya saya sudah mendapat perasaan yang bahagia, sudah menunjukkan perasaan yang berani, perasaan saya sudah lega, sehingga saya berani untuk menolak ajakan kawan, ataupun kalau memang saya menerima ajakan kawan, saya lebih memprioritaskan pekerjaan sekolah dulu. Saya rasa itu, Bu. Oke, terima kasih Julpan. Selamat sore Bu Yen, senang bertemu di hari ini. Apa kabar ini Bu Yeni? Ya, kabar saya ya begitulah, cukup kewalahan akhir-akhir ini dalam memanage pekerjaan. Oh, terima kasih sudah mau berbagi ya Bu Yen. Tapi kira-kira bisa nggak diceritakan ya Bu Yen lebih lanjut lagi, kira-kira apa kewalahan yang Ibu Yeni sedang alami akhir-akhir ini? Oh iya, begini Bu Widya, saya merasa belakangan ini kok saya semakin kewalahan dalam membagi waktu karena saya sebagai seorang segala tugas sekolah, memeriksa tugas-tugas murid dan juga kegiatan-kegiatan lainnya, dan juga saya juga seperti yang Ibu tahu sekarang kita sedang mengikuti kegiatan CGP, banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan, dan juga bahkan pekerjaan di rumah sebagai ibu rumah tangga. Jadi terkadang saya merasa saya kewalahan dan saya merasa belum berhasil mengatur itu dengan baik, karena jujur saya rasakan banyak tugas-tugas yang selalu hampir terkena deadline karena belum selesai pada waktunya. Itulah kira-kira keluhan saya saat ini, Bu. Baik Bu Yen, kalau bisa saya menyimpulkannya berarti dari masalah yang Ibu hadapi yang baru saya dengarkan itu bahwa Bu Yeni merasa terbeban gitu ya Bu Yen dengan banyak tugas. Namun jika Bu Yeni nih memilih ya, Bu Yeni bisa memilih satu tugas yang paling membebani atau tugas yang paling menguras energi, itu kira-kira tugas yang mana dari tugas-tugas yang tadi Bu Yeni sudah sebutkan? Mungkin pekerjaan sekolah ya Bu ya, karena terkadang ada tugas-tugas yang tidak terduga yang harus dikerjakan, yang sudah diperkirakan akan siap hari ini contohnya ternyata tidak siap gitu. Jadi karena kadang sudah terkuras energi mengerjakan pekerjaan di sekolah, akhirnya pekerjaan yang lain juga jadi terganggu, tidak cukup waktu seperti itu. Oke, artinya Bu Yeni merasa bahwa mempersiapkan materi setiap hari, kemudian harus mengoreksi lagi semua itu sangat memakan waktu gitu ya Bu Yen? Ya, benar. Nah, jadi ketika Bu Yeni merasa tertekan oleh persiapan materi, kemudian pengoreksian tugas-tugas tersebut, kira-kira bagaimana perasaan itu? Apakah perasaan itu bisa mempengaruhi kinerja atau motivasi ini sebagai guru atau sebagai calon guru penggerak atau gimana nih Bu Yen? Ya, tentu saja sangat mempengaruhi. Banyak tugas-tugas yang menumpuk, akhirnya saya merasa lelah sendiri. Bahkan terkadang saya merasa saya jadi tidak termotivasi mengerjakannya karena yang saya kira fokus sama saya gitu. Jadi saya jadi kayak ya susah untuk fokus gitu. Karena terlalu memikirkan pekerjaan tadi. Yang ada bukan dipikirkan tapi dipikirkan. Oke, baik. Nah, jadi kalau menurut Bu Yeni sendiri nih, kira-kira idealnya seorang guru itu bagaimana? Dengan artian bahwa
guru itu memiliki posisi untuk mengajar nih ya. Lalu Bu Yeni juga harus mengikuti program guru penggerak ini. Kira idealnya itu menurut Bu Yeni yang gimana? Seharusnya yang saya pikirkan dalam posisi idealnya, saya bisa menyelesaikan tugas saya sebagai guru dan juga saya bisa menyelesaikan tugas CGPG saya, bahkan juga mungkin tugas di rumah dengan waktu yang cukup. Jadi seharusnya yang saya harapkan ya saya bisa menikmati pekerjaan itu tanpa harus dikejar-kejar seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang Bu Yen, kalaulah misalnya kita membuat skala 1 sampai 10 ya, kira-kira posisi Bu Yeni ini ada di posisi berapa nih Bu Yen kalau boleh tahu? Kalau saya melihat sendiri mungkin di angka berapa ya? 5, 6 gitu ya kira-kira. 6 lah mungkin 6. Angka 5 atau sampai angka 6 gitu ya Bu Yeni ya. Nah, itu artinya Ya, kalau Bu Yeni melihat sekarang untuk mencapai angka 10 itu cukup sulit gitu Bu Yen. Nah, makanya itu saat ini karena mungkin saya nggak bisa, belum bisa gitu. Tapi paling tidak Miss Yeni kira-kira maunya kira-kira di angka berapa nih? Kira-kira kalau dari Bu Yeninya? Ya, paling tidak di angka 8. Angka 8 ya Bu Yeni ya. Ya. Oke, nah sekarang Bu Yen, tadi kan Bu Yeni itu menginginkan kira-kira skalanya itu ada di angka 8 gitu ya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, apa kira-kira yang sudah Ibu Yeni lakukan untuk mengatasi yaitu perasaan kewalahan Ibu yang Ibu alami akhir-akhir ini? Ya. Prioritaskan tugas-tugas yang harus saya harus memprioritaskan mana tugas-tugas yang deadline-nya memang sudah dekat yang harus saya kerjakan. Jika ada pekerjaan sekolah yang memang menuntut segera dikerjakan ya saya kerjakan. Jika ada tugas dari CGP yang wajib segera dikerjakan ya itu juga saya kerjakan seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau Bu Yeni menggambarkan nih, artinya seorang guru itu pastinya kita harus memiliki waktu ideal, minggu ideal gitu ya Bu Yeni. Kira-kira minggu ideal bagi Bu Yeni itu kira-kira seperti apa jadwal itu terlihat? Iya, artinya yang idealnya yang saya harapkan ketika ada job yang dikerjakan itu dan begitu pengaturan waktu itu diselesaikan maunya selesai sesuai dengan waktunya gitu. Contohnya di hari Selasa saya mau mengerjakan tugas membuat soal contohnya ya saya bisa menyelesaikannya gitu. Nah, yang menjadi permasalahan saya terkadang dia pekerjaan yang sudah dijadwalkan itu sering molor gitu kan. Yang lain lagi yang membuat ya banyak faktor lah yang membuat dia tidak selesai pada waktunya gitu. Jadi ya sebenarnya ya kalau memang sama kualitas waktu yang dimiliki seperti itu. Baik Bu Yeni. Nah, jika Bu Yeni bisa mengubah satu hal ya, mengubah satu hal untuk membantu mengelola beban kerja yang Ibu Yeni rasakan, kira-kira apa nih yang akan Ibu ubah? Nah, sepertinya mungkin kalau manajemen waktunya ya mungkin meningkatkan kualitas dari manajemen waktu juga perlu dan juga mungkin saya harus lebih meningkatkan untuk mengerjakan suatu hal gitu. Jadi dengan tenang mengerjakan suatu pekerjaan saya lebih fokus. Saya rasa mungkin pekerjaannya bisa lebih cepat selesai. Itu artinya lebih tegas di dalam menetapkan prioritas dan mengatur waktu dengan lebih efisien gitu ya Bu Yen. Memprioritaskan apa yang harus saya kerjakan dan juga tegas pada waktu yang sudah ditetapkan supaya tidak terganggu dengan yang lain. Baik Bu Yen, kira-kira Bu Yeni, bagaimana Bu Yeni bisa memastikan bahwa Bu Yeni akan tetap konsisten dengan hal-hal tersebut? Oke, saya berencana untuk
lebih ada jadwal, ada jadwal yang saya buat, dan saya akan berusaha untuk mematuhi jadwal yang sudah saya buat, mungkin dengan reminder HP mungkin yang bisa ketika ada waktunya tiba, saya diingatkan supaya tidak lupa. Nah, tentu saja langkah-langkah yang Ibu Jenny baru sebutkan itu sudah sangat konkret ya Bu Yen, dan saya rasa dapat diterapkan. Namun yang ingin saya tahu nih, kira-kira apa langkah pertama yang akan Ibu ambil setelah pertemuan kita ini? Ya, langkah pertama yang saya buat pastinya saya akan membuat job list yang mungkin saya kerjakan, yang bisa saya kerjakan. Setelah saya membuat job listnya, saya juga akan menentukan di HP contohnya supaya saya tidak lupa sama jadwal yang sudah saya buat, pekerjaan-pekerjaan yang sudah saya lakukan. Baik, kapan ini Bu Yeni akan mulai lakukannya kira-kira? Ya, saya mungkin akan memulainya dalam minggu ini. Dalam minggu ini ya Bu Yeni ya? Ya. Iya, baik. Nah, jadi Bu Yeni dari perbincangan kita ini kira-kira Bu Yeni kira-kira apa yang sudah bisa didapatkan nih Bu Yeni? Ya, yang saya pikirkan sekarang ternyata saya harus lebih lagi gitu ya. Sebetulnya saya sudah mengerjakan tapi ya saya lihat belum maksimal. Jadi saya kan lebih lagi untuk memprioritaskan apa yang utama yang harus saya kerjakan, dan juga saya akan lebih tegas lagi dalam memanage waktu supaya pekerjaan-pekerjaan bisa selesai tepat pada waktunya. Dan juga saya juga akan membuat pengingat-pengingat yang membantu saya, mengingatkan saya dalam mengerjakan tugas-tugas yang sudah ada. Wah, luar biasa ya Bu Yen, saya senang mendengarnya, dan setelah ini saya mau Bu Yeni juga nanti berbagi ya, setelah melakukan apa yang sudah direncanakan, saya mau nanti Bu Yeni berbagi kembali ya gimana progresnya ya Bu Yen. Oke, baik Bu Widya. Terima kasih untuk sharing kita hari ini Bu Yen, tetap semangat, selamat sore. Selamat sore Bu Widya.